firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yesus cinta opa-opa, Yesus cinta oma-oma, Yesus cinta kita semua. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi yuk kita nyanyi pujian ini. Bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Siapa? Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya, angkat tanganmu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Lebih lagi katakan, aku percaya
Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Engkau perlindungan kami, Engkau tanduk keselamatan kami Tuhan. Engkau sang perisai kami, Engkau guru pertahanan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami siap Tuhan diberkati. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari pakai dia dengan dahsyat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Bu Lydia ambil alih dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, betapa kami amat sangat bersyukur untuk kasih setia-Mu yang kembali melayakkan kami berkumpul pada sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dan semua teman-teman kami, para umas, oma dan opa yang akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan di masa pandemi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam otoritas Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Luar biasa ya. Halo. Semua oma, opa, semua yang hadir pada saat ini. Ya, baik dari Korda, Korwil. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Saudara, hari ini saya belajar banget ya tentang kejadian masalah kuota ini ya saudara ya. Dari tadi saya tersenyum-senyum sama Tuhan ya. Begini saudara, ya sebelum kita mendengar kesaksian dari para teman-teman ya. Wah, Ibu Linda akhirnya masuk juga. Jadi tadi ini kan kita kuota cuma 100 ya, karena berhubung saya nggak prepare lebih, karena saya pikir yang sebelumnya 2 bulan yang lalu kita berkumpul 48 orang. Jadi nggak kebayang kalau bisa sampai 100 lebih, jadi saya nggak persiapkan. Tapi saya berharap 2 bulan kemudian acara kita UMAS, kita akan persiapkan untuk 300 kapasitas. Jadi saudara boleh undang sebanyak-banyaknya ya. Ya puji Tuhan saudara, belajar apa saya begini loh saudara. Kuota kan cuma 100 ya. Banyak yang nggak bisa masuk. Jadi saya bilang begini, ya udah coba berjaga-jaga. Nanti saya langsung lapor kalau misalnya ada yang terkental karena sinyal, nanti saya lapor cepetan masuk gitu ya. Tadi ada Pak Encu mau masuk, aduh kenapa nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya ada satu yang mundur, langsung akhirnya Pak Encu masuk, puji Tuhan. Waduh, kata Ibu Linda juga mau masuk nggak bisa. Ya saya keterlambat gitu. Akhirnya bisa masuk juga, nggak tahu gimana tuh. Saya bilang berjaga-jaga ya, tunggu info berikutnya. Akhirnya bisa masuk juga. Oh saudara, ini berbicara tentang apa? Sedikit saudara sebelum kita mendengar kesaksian teman-teman kita, di dalam Roma 11 ayat 25 bilang begini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, artinya ini suatu rahasia. Sebagian dari bangsa Israel memang tegar, mereka nggak percaya Yesus Mesias sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai jumlah bangsa-bangsa lain itu genap. Siapa bangsa lain? Bangsa lain adalah saudara dan saya termasuk di dalamnya. Kita bangsa-bangsa lain. Kita ini
artinya kita dicangkokkan kepada pokok yang sesungguhnya. Kita ini artinya Israel rohani, bukannya Israel yang sesungguhnya. Tapi kita terpilih hari ini. Maka Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 11, pertahankan apa yang ada padamu. Saya cuma mau bilang gini, kalau kita ini adalah orang-orang yang layak menerima kasih karunia, pertahankan saudara apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Sebab kalau enggak, waiting list di belakang saudara nih banyak banget yang ngantri. Jadi ibaratnya kayak tadi ada kuotanya, jumlah bangsa lain yang masuk itu ada hitungannya, ada jumlahnya. Kalau jumlahnya udah ketutup, nggak ada lagi yang bisa masuk. Seperti contohnya kita hari ini, karena udah 100, nggak ada yang bisa masuk lagi. Mau berjuang berusaha kayak apapun, udah nggak bisa lagi. Terlambat sudah. Kau datang padaku, kata Tuhan. Sudah tertutup, pintu kesempatan sudah tertutup dan akan terbuka untuk bangsa Israel yang sesungguhnya. Jadi ini adalah suatu perumpamaan yang masalah kuota ini buat kita semuanya, saudara. Harusnya kayak kemarin saya juga merayakan ulang tahun gereja. Juga begitu, saya sebetulnya minjem kuota BPD itu untuk 500 orang. Jadi berhubung banyak nih, saya undangin semua dah ya. Semua para pejabat perwil 4 saya undang, ayo masuk, 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 masuk gitu kan. Ternyata ada masalah. Kuotanya nggak bisa 500, cuma bisa 100, dan itu pun seperti orang yang nggak bayar. 45 menit habis, 45 menit habis. Waduh, cilaka nih. Gimana akhirnya saya bilang, ya udah cepet-cepetan berlomba, saya akan buka link saya aja kapasitas cuma 100. Langsung mereka lari-lari buka linknya. Saya lupa, saya belum buka link saya, jadi mereka nggak bisa masuk. Jadi artinya mereka berusaha untuk bisa masuk. Nah, seharusnya begitulah sikap kita, saudara. Harusnya begitu. Hari ini kita tahu waktunya sudah singkat, kuotanya sudah terbatas. Kita harus berjuang hari ini, nggak bisa biasa-biasa. Harusnya saudara berlomba, sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk lebih mencari Tuhan. Apalagi hari ini Tuhan beri kesempatan maksimal buat kita. Seharian saya juga dari pagi, terus jam 10 ada PD, langsung belum beranjak dari tempat ini, saya langsung buka link lagi untuk menara doa BPD. Dan sebentar saya keluar tadi ke pasar, balik lagi, langsung masuk lagi ke link ini. Jadi artinya saya nggak perlu makan waktu untuk perjalanan pergi ke satu ibadah ke ibadah berikutnya. Bukankah itu waktu yang maksimal? Nah, jadi Tuhan menyediakan waktu yang maksimal hari ini. Apakah saudara mau ambil atau tidak, itu tergantung keputusan saudara dan saya. Para umas yang luar biasa, bukankah kita banyak di rumah hari ini? Mari banyak cari Tuhan. Amin. Nah, saudara bisa minta anak, mantu, cucu, bukain dong link buat oma, opa gitu ya. Minta handphone yang bisa untuk pakai link Zoom. Dan udah sibuk aja dah sama Tuhan seharian. Amin. Saya percaya oma, opa yang disibukkan sama Tuhan, pastinya semangatnya akan terus berkobar-kobar. Ya, oke, kita akan mendengar ada 6 teman-teman rekan kita Oma dan Opa yang akan menyaksikan dengan tema kita hari ini, bertahan dengan semangat yang tetap berkobar di tengah pandemi ini. Nah, itu ya. Jadi saya akan panggil Oma kita yang pertama adalah Ibu Lili Sriani Wijaya ya. Coba tolong Ibu Lili Sriani Wijaya, silakan masuk dan menyaksikan bagaimana mempertahankan semangat yang tetap berkobar di tengah pandemi Shalom ini ya. semuanya. Ya, silakan. Shalom semuanya, Oma Opa yang diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan buat saya. Ya, saya seorang Oma dengan cucu satu. Ya, saya gereja di Duta Permai. Pada awal-awal pandemi, saya ini kan dagang makanan pagi aja ya kan. Pada awal-awal pandemi, begitu dengar kabar seperti ini, saya takut, saya khawatir. Banyak perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang miliarder, itu pada tutup. Banyak yang bangkrut, banyak yang karyawan-karyawan dirumahkan. Saya sempat takut, khawatir, terus bagaimana ya ini, saya usaha kecil ya kan Tuhan, kalau yang usaha besar aja ditutup, bangkrut begini, kalau saya bagaimana? Saya ntar kalau nggak bisa gaji mbak saya gimana? Kalau sampai sedangkan saya kalau kerja sendiri saya juga nggak kuat kan, mesti ada yang bantuin kan. Saya juga butuh asisten untuk bantuin saya. Tapi kalau umpama semua pada bangkrut, saya sendiri bagaimana ini melakukannya? Kalau nggak kerja saya gimana? Ini kan saya juga mesti bayar listrik, saya kudu
makan, saya bilang begitu kan. Karena kan memang anak saya dua udah bekerja, tapi mereka punya rumah tangga sendiri-sendiri dan mereka punya tanggungan sendiri-sendiri yang gaji mereka juga belum besar ya kan. Saya nggak mau menjadi beban mereka ya kan. Tapi disitulah saya kekhawatiran dan kecemasan saya bawa dalam doa ya kan. Waktu saya banyak doa, ternyata di saat pandemi ini Tuhan itu luar biasa memelihara saya gitu kan ya kan. Dia tetap usaha saya tetap jalan, ya kan saya tetap bisa bayar karyawan saya bisa bayar listrik. Malah biasanya saya itu kagak bisa nabung, saya bisa nabung dikit ya kan. Itu bagi saya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya kan. Jadi saya mikir, ya Tuhan, kok tambah orang pada susah kok saya diberkati gitu kan. Usaha saya tetap jalan, usaha saya tetap lancar kayak seperti tidak ada dampak tidak pandemi ini. Padahal khawatir awal-awalnya itu ada, tapi dengan adanya ketakutan dan khawatir itu saya semakin mengikuti semua karena ibadah dulu saya cuma ikut PD itu 2 kali doang yang saya bisa. Tapi begitu Ibu Lydia mengadakan Zoom, hampir semua ibadah saya ikutin. Pokoknya saya mau, pokoknya saya dekat aja dah sama Tuhan. Dan saya percaya dekat dengan Tuhan, Tuhan itu menjaga, memelihara hidup saya. Pokoknya ya memang kita berlelah-lelah, berlari-lari. Mencari Tuhan itu berlari-lari karena saya itu juga bukan orang yang nganggur kan, saya mesti dagang, saya kudu masak, saya kudu belanja, saya pontang-panting. Dan saya memang mencari Tuhannya, Ibu Lydia juga tahu saya berlari-larian. Karena saya bilang sama Tuhan, nggak apa-apa saya berlari-lari, pokoknya saya mau dekat sama Tuhan. Karena saya tahu dengan dekat dengan Tuhan, semua dibereskan Tuhan, semua dicukupkan Tuhan, semua Tuhan yang ngatur, Tuhan pokoknya saya cuma merem mata saya berjalan dan Tuhan yang menyelesaikan semua masalah-masalah saya. Dan saat pandemi berjalan, saya merasakan kasih Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kan. Jadi saya udah hilang tuh rasa takut, khawatir saya hilang. Tapi ternyata bulan lalu setelah anak saya vaksin semua vaksin, 1 minggu kemudian mereka terpapar COVID. Satu rumah itu 4 orang kena COVID. Saya mulai takut lagi, saya mulai khawatir lagi. Di dalam doa saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, anak saya, mantu saya, mbak saya juga sendiri terpapar COVID. Dan cucu saya, mama saya, sama suster itu enggak negatif dalam satu rumah ya kan. Tapi di dalam doa itu saya seperti Tuhan bicara, kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Apa kamu nggak melihat selama pandemi ini aku menjaga kamu, aku memelihara kamu. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan? Di situ saya menangis. Saya menangis, ya Tuhan terima kasih, terima kasih. Kayaknya Tuhan mengatakan, apa kamu nggak percaya sama aku? Apa kamu nggak percaya aku menjaga kamu? Apa kamu nggak percaya aku selama ini memelihara kamu? Kamu kok sudah ketakutan seperti itu? Kok kamu khawatir seperti itu? Itu bagi saya tamparan dari Tuhan. Saya mengucap syukur di saat saya terpapar COVID, saya harus isolasi mandiri. Saya semakin mendekat sama Tuhan. Saya ikutin doa di Menara Doa, di Azusa Street. Tiap subuh saya ikutin menambahkan jam doa saya. Dan saya merasakan ketenangan. Saya merasakan kekhawatiran yang saya pikirkan orang, waduh nanti kalau sesek bagaimana? Ntar kalau cari rumah sakit susah bagaimana? Oksigen susah gimana? Karena saya punya komorbid. Saya itu ada sakit tiroid, saya ada gula, ya kan. Tapi disitulah saya berusaha untuk tenang. Saya berusaha untuk tenang. Saya tetap percaya sama Tuhan, yakin dan berserah sama Tuhan bahwa Tuhan menjaga, melindungi saya. Jadi saya nggak mau mikir yang negatif-negatif, saya nggak mau apa yang belum saya
alamin itu sudah saya pikirin, membuat imun saya drop. Jadi saya menghibur hati saya sendiri. Saya tetap nyanyi-nyanyi, saya nonton film, saya ikutin ibadah, saya tetap doa. Jadi puji Tuhannya saya cuman isolasi mandiri di rumah aja selama 2 minggu, akhirnya Tuhan pulihkan. Puji Tuhan ya kan, itulah pemeliharaan dari Tuhan buat saya kan. Jadi saya semakin yakin, semakin percaya kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan itu mendengar. Tuhan itu tahu apa yang anak-anaknya butuhkan. Dan saya selalu perkatakan, saya pasti sehat, saya pasti sembuh, saya pasti dipulihkan, anak semua, mantu semua pasti dipulihkan. Saya nggak pernah berkatakan yang negatif, saya selalu ngomong pasti sehat, pasti kuat, pasti sehat, pasti kuat, pasti dipulihkan. Itu terus yang saya ucapkan tiap harinya. Dan saya anggap COVID ini flu biasa, karena saya punya Tuhan yang besar. Jadi saya COVID yang orang takutkan, tapi saya punya Allah yang besar yang saya percaya menjaga saya. Itu sih. Jadi puji Tuhan, setelah 2 minggu kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan Tuhan dengan keadaan tidak sampai yang orang-orang parah, sesak atau apa, enggak. Puji Tuhan, saya diberi kesehatan lagi dan saya sudah mulai dagang lagi. Itu bagi saya mukjizat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Boleh, beri tepuk tangan buat Ibu Lili. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Lili untuk kesaksiannya. Ini perwakilan dari Korwil Selatan ya, Ibu Lili Sriani. Bagaimana beliau mengalami juga terpapar COVID, tapi hari ini Tuhan pulihkan. Walaupun punya komorbid, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa memampukan dia untuk melewati itu. Dan akhirnya sekarang pulih lagi. Jadi kuncinya yang tadi dikatakan, bertahan dengan semangat tetap berkobar adalah cari Tuhan lebih dekat lagi di tengah masalah. Bukannya mengurangi, menjauh, tapi justru memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Itu dia kekuatan kita untuk kita bertahan. Amin. Oke, kita panggil untuk Ibu Leni Herman, yaitu kesaksian kedua dari perwakilan Korwil Utara. Silakan Ibu Leni Herman. Ya. Buka mute-nya, Bu. Shalom. Saya menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap keluarga saya. Saya juga mengalami yang namanya itu COVID. Memang kita juga rasanya ada takutnya ya, karena cucu saya, mantu saya, mereka sekeluarga tuh kena waktu itu. Pas COVID lagi tinggi, mana di rumahnya juga banjir. Jadi untuk keluar aja susah gitu kan, mesti pakai perahu karet karena dalamnya di rumah yang baru itu banjir itu. Jadi mana dia lagi sakit, coba jalan aja susah gitu, lemas, mesti pakai pertolongan orang. Begitu kena begitu, jadi saya bilang gimana ya, waktu rumah sakit juga nggak bisa kan. Jadi ya puji Tuhan saya ngalah. Jadi saya ngungsi di tempat anak saya. Jadi rumah saya tuh saya kasih dia serumah karena mereka banyak, ada beberapa orang. Jadi saya tinggal di rumah anak saya yang lain. Saya kasih dia tinggal kurang lebih 1 bulan. Memang saya juga berpikir, aduh, gimana ya rasanya ya, kasihan gitu kan. Saya nolong juga nggak bisa karena saya juga namanya kita udah umur kan ya, nggak bisa terlalu dekat sama yang begitu. Jadi saya masih berdoa dan berdoa. Saya bilang, Tuhan kasih waktu yang terbaik buat cucu saya, buat mantu saya. Mereka sekeluarga itu kena semua gitu. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Begitu kurang lebih 1 bulan. Nggak sampai sesak napas, nggak sampai pakai oksigen. Itulah kelebihan Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih. Jadi saya tinggal di rumah anak saya kurang lebih 1-2 bulan gitu, nginep di sana. Untuk bersihin rumahnya, dia pulang, saya pulang ke rumah saya bersihin semuanya. Jadi semua hordeng apa semua saya turunin semua. Kamar apa semua saya seperti itu baru gitu teman. Jadi saya berpikir terima kasih Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan ya, dia bisa sembuh semua sekeluarga tuh berkat kasih Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kalau saat ini di mana pandemi ini saya malah bukannya jadi kurus, badan ini kok jadi nambah timbangannya gitu. Karena ya hari-harinya kan nggak bisa keluar, nggak keluar kemana-mana gitu kan, cuma tidur, makan, bangun, ya apa gitu, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Jadi orang-orang pikir, kok Bu Leni malah tambah gemuk? Iya, nggak tahu ya, saya bilang Tuhan, orang-orang tapi kok jadi gemuk ya? Saya jadi nambah 2 kilo timbangan saya bilang, waduh,
tahu-tahu kok gendut gitu, kok gemuk gitu. Ya memanglah itu kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan nggak akan tinggal diam. Tuhan tetap menyertai kita. Seperti firman Tuhan juga di Malaki 3 ayat yang ke-18 di sini dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, kita ini kan orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun masalah keluarga kita, masalah semua, apapun penghasilan anak-anak saya, mungkin masa pandemi itu mereka ya agak berkurang lah. Tapi saya percaya Tuhan tidak meninggalkan keluarga kami gitu, tetap aja berjalan walaupun agak tidak seperti biasanya. Tapi itu ada aja berkatnya. Untuk bayar ini ya ada, untuk makan ya cuma ada. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan kita kan sebagai manusia, tapi karena Tuhan. Saya percaya banget pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat gitu kan. Tuhan juga berfirman di Yesaya 41 dikatakan, Yesaya 14 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut. Jadi kita nggak usah takut apapun yang kita hadapi, seperti kemarin saya menghadapi anak cucu saya masih terus keluarga sakit. Saya bilang, Tuhan terima kasih walaupun mereka terkena tapi tidak sampai separah gitu kan, nggak sampai nyari oksigen, nggak sampai apa. Saya bersyukur, bahkan saya juga dipulihkan hubungan anak-anak saya jadi satu sama lain lebih dekat lagi karena mereka nggak bisa jalan ketemu kan, jadi kita sering zoom di keluarga, sering ngobrol. Jadi ya itulah berkat yang Tuhan kasih. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan juga akan menolong tangan kita, menuntun tangan kita nggak sampai lepas dari tangannya Tuhan gitu kan. Dikatakan di sini kan, saya berkata, Tuhan berfirman, kalau memang kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga akan menyediakan kita segala sesuatunya. Apapun yang kita butuhkan. Saya nggak pernah minum vitamin dulu-dulu. Nggak pernah minum vitamin. Tapi sejak pandemi ini, itu minum vitamin 1 hari 2. Saya katakan Tuhan itu luar biasa. Saya nggak pernah minum vitamin tadi. Sekarang harus minum vitamin, minum susu, telur gitu ya. Ya, itu semua mungkin pemeliharaan Tuhan. Jadi kami juga sekeluarga dipelihara. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan saya juga bersyukur ya. Saya bisa masuk di tempat Ibu Lydia, menambahkan satu wawasan lagi yang lebih banyak saya dapat gitu kan. Karena di kita UMAS ini belum berjalan. Udah hampir 2 tahun inilah, tahun ini sudah pandemi, jadi nggak ada UMAS gitu ya. Ya saya bersyukur dimanapun ada ibadah ya saya ikut. Kalau ibadah sana saya ikut di sana, di Ibu Lydia ikut Ibu Lydia. Itu kekuatan yang kita dapat, yang saya dapat. Karena kita harus bertahan dengan semangat ya, yang tetap berkobar. Jadi kita jangan lelah, jangan lesu. Ayo, apapun masalah yang kita hadapi tetap bersyukur sama Tuhan. Intinya nempellah sama Tuhan. Intinya tiap hari baca firman Tuhan. Ya. Saya Alkitab saya sampai sudah nggak tahu nih berapa. Pagi, siang, malam. Aduh, mungkin anak-anak saya bosan kali. Mama apa Alkitab. Saya bersyukur. Kita masih dikasih kekuatan sama Tuhan, masih bisa baca, masih bisa melihat gitu kan, masih bisa mendengar hari-hari berkumpul sama anak-anak. Tuhan anugerah Tuhan. Jadi saya bersyukur di tengah-tengah masalah seperti ini kita bertahan ya, seperti yang Bu Lydia katakan, ayo semangat itu satu kekuatan buat saya. Setiap kali Bu Lydia, ayo Bu Lydia semangat, iya. Puji Tuhan, jadi kekuatan kita dengar firman Tuhan, kita nempel sama Tuhan, kita dekat sama Dia. Terus, jadi itulah obat kekuatan buat kita. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, imun kita juga nggak lemah. Kalau kita iman bertumbuh, imunnya kuat, kita akan sehat. Kalau kita sehat, kita terus memuji nama Tuhan. Kita terus bisa beribadah. Gitu ya. Jadi di tengah pandemi kita jangan lemah. Ayo tetap oma opa, ayo tetap bersemangat. Jangan lelah, jangan memikir hal. Pokoknya kita enjoy aja. Bersyukur sama Tuhan selagi kita masih bisa lihat Alkitab, bisa baca ini, bersyukur sama Tuhan. Masih bisa telinga mendengar itu, masih bisa mulut memuji nama Tuhan, mengatakan Tuhan itu baik dan luar biasa. Itu. Terima kasih sama Tuhan Yesus apa yang Tuhan berikan buat keluarga kami. Keluarga bisa tetap beribadah kepada Tuhan walaupun sekarang nggak bisa kumpul di rumah. Biasanya kan kita kumpul gitu di rumah ya, datang semua sama-sama persekutuan gitu kan. Memang sih nggak sering, tapi ada. Kalau sekarang kan nggak bisa.
tapi melalui Zoom kita akan sama-sama bisa lagi kumpul lagi. Itulah karena kasih anugerah Tuhan. Kalau kita tetap dekat sama Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pasti Dia akan menolong kita. Dikatakan juga firman-Nya di Maleakhi 3 ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, itu kata Tuhan ya. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi itulah kita. Pada hari itu siapkan, Tuhan akan melihara kita. Maleakhi 3 ayat 17, itu yang kita pegang. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dia mengasihi kita karena kita biji matanya Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Itu Tuhan kita punya Yesus luar biasa. Itulah kesaksian yang saya kasih. Mungkin lain kali saya bisa sambung lagi kalau ada kesempatan lagi. Terima kasih Wah, Tuhan ya. memberkati kita semuanya. Tuhan, Amin. beri tepuk tangan buat Ibu Leni. Ya luar biasa ya Bu Leni ya, semangatnya berkobar-kobar. Ya kenapa? Karena menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk tetap cari Tuhan, jaga imo dengan cara apa? Kita tahu lagunya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hatinya harus dijaga tetap gembira dengan cara tetap datang sama Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Amin. berkati Bu Leni. Ini dari Amin. Korwil Terima kasih. Utara ya, saudara. Kita akan panggil berikutnya dari Korwil Timur, Ibu Lucia Cahyadi ya. Silakan Ibu Lucia. Dibuka mute-nya Bu Lucia. Ya, Shalom, selamat sore semuanya kaum umas yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya bisa mendapatkan kesempatan yang baik di sore hari ini bisa menyaksikan kasih kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi ya dan bersama dengan keluarga. Mungkin perlu Bapak Ibu semua mengetahui saya dari GBI Bekasi Plaza. Ya, gembala kami adalah Bapak Rudolf Pau dan istrinya adalah Ibu Yolanda Pau. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini bisa mengisi kesaksian. Sebetulnya ini kesaksian hanya dikatakan 5 menit. Ya, kalau 5 menit apa sih yang harus kita saksikan? Tapi inilah yang harus kita saksikan. Waktu itu saya bertanya kepada Ibu Yolanda, saya harus saksikan apa? Dia bilang, oh ada temanya. Temanya adalah bertahan dengan semangat yang tetap berkobar di tengah pandemi. Nah, saya akan memulai ya pada sore hari ini kesaksian saya. Kesaksian saya ini pas di pandemi juga kejadiannya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2020 itu suami saya sakit. Sakitnya karena dia jatuh di tengah malam dan ketika kami bawa ke rumah sakit di CT scan dikatakan ada penyumbatan di otaknya, ada pendarahan ya. Jadi pada waktu itu kami mulai merawat ya. Jadi saya singkat mungkin cerita bahwa 4 kali keluar masuk rumah sakit suami saya, selebihnya itu kami rawat di rumah selama 13 bulan. Ya, pada tanggal 13 kemarin Maret Tuhan Yesus sudah panggil pulang ke rumah Bapa. Saya tahu ketika waktu saya merawat suami saya selama 13 bulan itu banyak sekali Tuhan berbicara kepada saya. Seperti ini. Jangan kamu mengandalkan manusia. Ya, artinya saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya tahu persis gaji terakhir yang suami saya berikan itu jatuhnya di Oktober tahun 2019 dan sampai hari ini saya sudah tidak bergaji, ya. Tapi tetap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dulu pernah ketika saya masih muda saya mengatakan seperti ini. Belum lama waktu itu saya menikah, saya mengatakan begini sama Tuhan. Saya suka berbicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalaupun pada masa muda saya itu susah, nggak apa-apa. Itu doa saya kepada Tuhan. Tapi jangan pada masa tua Tuhan. Saya nggak mau Tuhan kalau pada masa tua saya jatuh dalam susah. Karena saya bisa melihat pada waktu itu ada biasanya sudah oma-oma ke rumah anaknya meminta-minta, nak, mama nggak ada makanan di rumah, nah nggak ada beras di rumah. Itu saya doa kepada Tuhan dan firman Tuhan itu digenapi. Ya, Mazmur 37 ayat 25 mengatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta.
roti. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi selama suami saya sakit selama 13 bulan itu, Tuhan tetap memelihara kami. Bahkan bukan hanya memelihara, ya, tapi saya tetap bisa melayani dan semua. Karena di gereja, posisi saya itu yang pertama, saya adalah ketua umas. Yang kedua, saya adalah juga gembala kul. Ya, gembala kul. Jadi saya menggembalakan ada 13 keluarga. 13 keluarga ini ada 40 jemaatnya. Jadi hampir dikata setiap Sabtu mesti saya adakan WA call ketika gereja sedang online, ya, artinya tidak bisa tatap muka. Saya tidak mau membatasi, artinya, karena tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa lagi melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, padahal saya juga sedang merawat suami pada waktu itu. Suami saya sangat senang sekali dan dia sangat mendukung pelayanan saya sekalipun dia hanya di tempat tidur. Ya, dia sangat mendukung. Di hari terakhir suami saya di tanggal 13 Maret, pagi harinya itu dia katakan kepada saya seperti ini. Ini enggak biasanya loh. Saya sampai bingung. Dia berkata begini, "Mami, Papi kepengen sekali dengar Mami khotbah." Terus saya ngomong, kok orang sakit di tempat tidur yang sebentar malam lagi mau dipanggil Tuhan, pengen dengar saya khotbah, katanya. Tapi saya mengatakan seperti ini, mau khotbah apa sih Mami? Papi, kan Mami tiap hari mendampingi Papi. Ya, saya dengan setia mendampingi suami saya selama 13 bulan. Ya, saya sangat mengasihi suami saya. Makanya ketika malam kami selesai mengadakan kul, semuanya anggota kul bertanya, bagaimana keadaan Papi? Saya bilang sehat. Ternyata tinggal jam, sebentar lagi Tuhan mau panggil. Kita tidak ada yang tahu. Saya nggak tahu, saya nggak siap hari itu bahwa saya akan menjadi seorang single parent. Saya nggak siap, ya, karena malam setelah saya selesai bikin kul, itu jam 9 malam saya masuk ke kamar, terus suami saya minta makan. Hari itu tidak seperti biasa. Biasanya sehari dia makan nasi itu 1 hari 3 kali. Hari ini dia minta 6 kali makan. Aneh kan? Nggak ada orang 6 kali makan terus meninggal. Nah, sesudah makan dia katakan, "Mami, Papi ngantuk." Terus saya bilang, "Iya, udah tidur. Sudah hampir setengah 10 malam kok tidur." Begitu dia bilang mau tidur ngantuk, dia langsung tarik nafas 1 kali saja, langsung pergi meninggalkan saya. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara saya. Saya selalu memperkatakan, "Tuhan, suami saya sekarang sudah tidak ada, tapi biarlah Engkau yang menjadi suamiku. Engkau menjadi kepala di dalam keluargaku. Engkau menjadi ayah buat anakku. Engkau tetap memelihara kehidupanku." Bahkan untuk UMAS, saya di UMAS itu mulai dari tahun 2009 sudah diangkat jadi ketua UMAS. Hitung-hitung sampai hari ini berarti sudah 12 tahun. Ya, itu satu panggilan juga buat saya. Karena saya ini menjadi manusia mungkin dari kecil ya. Saya itu orangnya suka berbagi. Sampai akhirnya Tuhan taruh saya di UMAS. Di UMAS itu kan banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tapi hampir dikata tiap minggu, ya tiap minggu ada saja yang saya bisa bagi-bagikan buat UMAS yang nyata begitu. Apakah itu bentuknya makanan, sembako, apa aja yang saya bisa bagikan. Dan bukan hanya sampai di UMAS, sampai hari ini juga Tuhan tetap memakai saya. Sekalipun saya seorang single parent hari ini, saya masih bisa berbagi. Untuk 13 keluarga di kul saya, tiap bulan kami bagikan sembako. Ya, tiap bulan saya harus bagikan mereka sembako untuk 40 orang mereka yang harus makan. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa baik ya. Firman Tuhan juga dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini firman saya bawakan di hari terakhir, sebentar lagi suami saya mau dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan saya rupanya di hari itu untuk ayat itu, bukan untuk anggota kul saja, tapi untuk memperlengkapi saya bahwa saya harus tetap semangat di dalam Tuhan. Ada lagi satu ayat yang saya dikasih. 2 ayat waktu itu saya bawa. Yang kedua adalah Amsal 24 ayatnya yang ke-18. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Disitulah Tuhan terus ingatkan saya. Ya, dan sesuai juga dengan hari ini kita diberikan tema untuk bersaksi, bertahan dengan semangat yang tetap berkobar di tengah pandemi. Ya, saya ucap syukur terima
Ibu Lydia sudah memberikan satu tema untuk kita saksikan hari ini. Itu aja barangkali yang saya saksikan. Salam sehat, salam 3M. Pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Ibu Luse, luar biasa ya. Boleh dibilang oma, belum oma sebetulnya katanya ya. Tapi luar biasa semangatnya di usia saat ini. Ibu Luse masih menggembalakan pool. Berapa umur? Sudah 64 tahun. Oh, 64 tahun. Ya, luar biasa ya. Menggembalakan pool, ketua UMAS ya, luar biasa. Saudara, hidupnya jadi berarti karena dia punya semangat ya dan bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati Ibu Luse. Terima kasih. Oke, kita panggil lagi saudara dari sekarang bapak-bapak nih ya, tadi udah ibu-ibu ya, sekarang oma-oma, tadi sekarang kita panggil Opa Infant ya dari sektor barat ya, silakan Opa Infant dibuka Ya. mute-nya. Shalom Ibu Lydia, selamat sore. Selamat sore juga untuk Opa Oma yang mengikuti Zoom sore hari ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Infant. Saya berjemaat di GBI Permata Harapan Baru di bawah penggembalaan Bapak Winardi dan Ibu Chandra. Nah, kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Ibu Chandra dan juga Ibu Helen yang menawarkan kepada saya, Pak, mau nggak bersaksi di UMAS katanya. Saya pikir UMASnya sedikit ya, saya bilang oke aja gitu. Tapi saya lihat tadi partisipasinya sampai 100 orang, saya kaget juga ya. Saya nggak tahu saat ini ada berapa OPA yang ada di Zoom ini. Karena di gereja kami, terus terang, ya saya juga, puji Tuhan, dipercaya ketua UMAS. Jadi mungkin baru kali ini ada ketua UMAS, bapak-bapak, opa-opa. Karena semua jemaatnya kebanyakan oma-oma. Nah, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Kira-kira bulan Mei, saya diajak anak-anak saya tuh untuk vaksin. Saya dan istri, di sini ada istri saya, ya. Nah, saya diajak vaksin, saya nggak mau karena saya pikir itu ribet vaksin. Tapi anak saya terus memaksa gitu ya, bahkan dia daftarkan secara online karena waktu itu masih terbuka vaksin secara online. Akhirnya didaftarkan, ya karena saya juga menghargai dia. Akhirnya saya divaksin bahkan sampai 2 kali di Galaxy di Rumah Sakit Hermina Galaxy. Nah, setelah divaksin kedua kali, kira-kira hampir sebulan setelah vaksin yang kedua, tiba-tiba badan saya panas. Nah, waktu itu saya pikir hanya demam biasa karena ya mungkin kurang tidur atau kelelahan karena ya aktivitas kami berdua nih tiap pagi harus bangun jam 3 karena kegiatan kami, usaha kami itu kuliner, frozen food. Itu jam 3 pagi udah harus bangun, mempersiapkan. Nah, saya pikir mungkin karena kelelahan, kurang tidur, akhirnya saya cuma makan tolak angin cair. Saya pikir ya biasa obat saya itu aja. Tapi berapa hari, 2 hari kali, kok nggak berubah, masih demam gitu. Nah, terus iseng-iseng saya ambil minyak kayu putih, saya cium, kok nggak kecium, ini bau minyak kayu putih. Nah, saya pikir, wah ini jangan-jangan ya itulah COVID. Karena saya juga nggak tahu persis gejala COVID itu seperti apa, cuman yang paling hafal itu salah satunya tuh cuman indera penciuman, indera perasa tuh hilang. Tapi saya diam aja, saya pikir, waduh ini COVID ya. Saya nggak bilang istri saya, anak-anak saya, tapi juga saya nggak khawatir ya. Ya itulah puji Tuhan tuh, saya nggak ada rasa khawatir loh waktu itu. Bukan karena saya hebat ya, tapi mungkin karena saya nggak tahu saya gimana. Saya nggak khawatir. Saya pikir ini penyakit biasa dan pasti Tuhan akan sembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Nah, berapa hari kemudian mulai ke istri saya juga dampaknya kena panas badannya bahkan sampai 38 lebih. Anak saya juga 2 sampai 38,5. Jadi kami berempat satu rumah isolasi mandiri. Akhirnya
kami lapor ke Pak RT bahwa kami sekeluarga lagi isoman. Ya, tentunya kita punya itikat baik ya untuk memberitahu pengurus RT RW gitu bahwa di sini ada isoman. Nah, puji Tuhan ya RT-nya juga respon ya. Biarpun dia nggak kirim ambulan gitu, tapi dia bantu sembako, kirim sembako sampai 2 kali. Nah, waktu itu yang kita karena nggak tahu penanganan COVID seperti apa, saya hanya baca-baca gitu ya. Jadi saya hanya persiapan obat tuh berapa lembar aja gitu. Kayak ivermectin, terus Flumusil, terus untuk obat panas, paracetamol, terus untuk vitamin C, daya tahan tubuh, ya itu aja. Tapi berjalan waktu ya, ternyata cukup lama juga ya. Saya seminggu pertama itu terus kita swab, saya negatif duluan, jadi hanya waktu 1 minggu sudah negatif, tapi yang lain masih positif. Ya, tapi puji Tuhan kita enjoy aja seperti tadi kesaksian dari oma-oma yang lain. Kita nggak khawatir, kita enjoy aja gitu. Meskipun dari usaha juga kita umumkan ke pelanggan bahwa kita 1 bulan lagi isoman, jadi lockdown dulu, jadi nggak aktivitas jualan 1 bulan. Juga mengenai makan minum ya setiap hari Tuhan pelihara, Tuhan kirimkan ya. Waktu kita mau makan apa gitu malah bisa nikmatin benar-benar. Kita pakai Gojek, pakai GoPay, pakai yang lain-lain gitu ya, sarana-sarana itu bisa kita pakai. Akhirnya dipuji Tuhan dengan pertolongan Tuhan selama 3 minggu lah kurang lebih kita sudah sembuh dan negatif semua. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan juga satu hal yang setelah kejadian itu, saya barusan tadi ke medical check up di Harapan Indah. Ternyata dari hasil itu ya, saya pernah menderita gula itu sampai 600. Dan karena gula tinggi, itu efeknya ya sampai paru-paru juga ada flek. Nah, tadi waktu di ronsen itu, ternyata kelihatan paru-paru saya itu sebenarnya udah nggak bagus gitu. Tapi kalau bisa lolos dari COVID ini, itu benar-benar hanya anugerah Tuhan. Karena kalau kita tahu kan ya, COVID itu kan menyerangnya justru yang utama tuh paru ya, pernapasan paru itu. Tapi kalau tadi saya lihat, saya juga sampai bengong, paru-paru saya itu ada flek gitu ya, dan ya puji Tuhan udah lolos semua, udah bersih semua. Itu hanya kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang bisa saya bagikan di sini, kalau kita bersandar sungguh pada Tuhan, Tuhan akan atur hidup kita tuh di luar kemampuan kita. Ya umpama seperti tadi, saya nggak ada niat untuk divaksin, tapi melalui anak saya Tuhan izinkan saya untuk divaksin 2 kali. Nah setelah divaksin ternyata kena COVID. Coba kalau waktu itu saya tetap kekeh nggak mau vaksin, ya saya nggak tahu akibatnya sampai saat ini. Dan mengenai usaha juga ternyata memang Tuhan pelihara nggak berkurang ya. Setelah 3 minggu itu banyak langganan yang nanya kapan mulai, dan hasil penjualan kami sisa akhir bulan itu ternyata ya cukup 1 bulan kemarin itu sesuai gitu. Maksudnya omset 1 bulan itu nggak berkurang. Jadi seperti yang Ibu Lydia katakan ya, tadi hati yang gembira adalah obat. Itu yang pertama. Kemudian juga jangan lupa, ya memang imun itu yang hati yang gembira itu akan membuat imun kita bertambah. Nah, hanya imun itu yang bisa membunuh virus-virus. Karena virus ini nggak bisa dibunuh dengan obat ternyata ya. Itu obat itu untuk bakteri. Tapi kalau virus hanya dengan imun. Nah, hati yang gembira itu adalah imunisasi untuk kita. Ya saya rasa itu aja karena waktunya sudah cukup. Terima kasih. Semoga kesan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.
Amin, Pak Inven ya. Tepuk tangan buat Pak Inven. Terima kasih untuk kesaksiannya ya Pak Inven ya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan padahal udah gula sampai 600 ya. Itu udah komorbid tuh bahaya ya. Tapi bagaimana Pak Inven hari ini bisa lolos dari COVID-19 itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetap semangat ya Pak Inven. Tetap semangat cari Amin. Tuhan. Oke, masih 2 kesaksian lagi tapi sebelumnya kita selingi dengan satu lagu dulu. Silakan Ibu Ain. Ya, puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Yuk kita semangat, oma, opa. Ya, yang belum di-mute, mohon tolong kerjasamanya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi bersaksi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, silakan Ibu Lydia. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ain yang terus semangat dan tetap cantik ya. Oke saudara, kita akan panggil dari Pondok Gede ya, kalau di Pondok Gede yaitu Ibu Ponima. Silakan Ibu Ponima, saya undang untuk bergabung, dibuka mute-nya ya Bu. Udah ada. Terus udah lah Mas. Halo. Ada Ibu Ponima? Iya. Salam ada Bu. Ya, silakan Bu Ponima. Salam. Ya, salam. Salam pada sore hari ini kami bisa berkumpul memuji nama Tuhan. Itu bukan suatu kuat gagah kami, melainkan kuat tangan kasih kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya ibu-ibu lansia semua. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan di masa pandemi ini ya ibu-ibu. Emang saya sendiri ya ibu-ibu single parent sudah 25 tahun, 26 tahun jalan. Tapi saya tetap memuji tetap berharap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan anak-anak mantu cucu kami. Terima kasih ya ibu-ibu lansia semua. Saya mengucap syukur dan terima kasih di pandemi yang tahun kemarin ya kena, dan Tuhan yang baru ini terutama anak saya ya ibu ya yang ke-1 perempuan anak saya kena dan suaminya kena. Nah, Mama mau ke rumah. Jangan Mama, ntar Mama ketularan, berarti kan kena ya Ibu. Jadi saya nggak ke rumah dia. Saya di rumah saja dan puji nama Tuhan, saya berdoa aja, selalu berdoa. Saya selalu berlutut di kaki Tuhan setiap pagi. Sebangun saya ya Ibu, jam 3, jam 2, jam 4. Paling kesiangan saya jam 5 Ibu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara dan menyertai. Dan puji Tuhan, anak saya sudah sembuh, suami istri, dan yang pertama kena juga, dan yang kedua kena, yang ketiga, keempat kena semua ibu-ibu kecil-kecil. Saya tetap mengucap syukur, saya bilang tetap berdoa, mengucap syukur. Ya nggak bisa kan? Ini nggak ada orang. Bisa Ibu Ponima, dilanjutkan Bu ya. Iya, saya berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, anak saya yang nomor 1 mas suaminya, anak-anaknya sudah sembuh. Itu semua bukan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, selalu baik dalam kehidupan anak-anak mantu cucu saya. Dan puji Tuhan ya Ibu udah sembuh dan udah masuk bulan Juni itu Ibu tanggal 14 Juni mantu saya, anak saya yang bontot yang belakang ini bungsu itu kena suaminya 1 minggu sakit sehari, terus 2 hari, 1 minggu di rumah Ibu ya, nggak tahu udah berobat tapi nggak tahu kalau COVID ya Ibu. Terus
dia lemah, udah lama hari tambah hari nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Tapi puji Tuhan ya Ibu ya. Terus yang udah hari ke-10 masih di rumah, terus anak saya yang pertama yang sudah kena gini, Cinta, suami lu udah sembuh belum? Udah siap-siap gua anterin ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Puji Tuhan dianterin ke rumah sakit. Udah 7 rumah sakit nggak ada yang nggak diterima Ibu ya, nggak ada yang nampung. Tapi puji Tuhan ya Ibu nggak diterima. Kalau diterima orang udah nggak bisa apa-apa, nggak bergerak, nggak bisa ini ya Ibu, lemah banget. Dan puji Tuhan pas sudah di Jakarta di apa sih di Payung ya Ibu ya, di sini ternyata bisa itu juga penuh tapi nggak ditahan gitu ya Bu, dan di stop itu puji Tuhan hasil 3 hari negatif positif. Nah positif udah Ibu nggak pulang, dia di rumah emaknya sendiri selama 3 hari udah positif. Dan puji Tuhan kata anak saya, Mama Tata mau di ini juga swab juga, ya udah. Dan puji Tuhan saya berdoa, puji Tuhan ternyata positif juga Ibu Bu. Jadi suami istri, jadi saya di rumah ya Ibu Bu, anak sama cucu-cucu saya 3, saya berempat. Saya terus saya bilang, Mama Tata juga positif. Ya udah mengucap syukur sama Tuhan, puji Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan Tata. Terus berdoa tetap tegar, kokoh, kuat, jangan lemah, berdoa puji Tuhan dari gitu ya Ibu Bu. Terus jadi suami istri kena, anak-anaknya 3 Ibu Bu, puji Tuhan enggak. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan ya Bu. Saya ngurusin anak 3 Ibu Bu ya. Saya enggak ngeluh, enggak capek. Capeknya kalau saya turun naiknya aja ya Bu, enggak kaki kan udah saya hampir 70 ya Bu. Ibu-ibu 70 kurang ya Februari ntar saya 70. Dan puji Tuhan saya masih kuat, bukan karena kuat saya, terus karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya selalu mengutamakan Tuhan ya Ibu. Pokoknya bangun tidur saya ke kamar mandi, pokoknya cuci muka gigi, dan puji Tuhan saya berlutut di kaki Tuhan. Pokoknya paling lambat kalau saya masih bangunnya masih pagi, saya bisa 2 jam berlutut di kaki Tuhan, pujian, penyembahan, berdoa. Dan kalau kesiangan 1 jam Ibu Bu ya. Tapi puji Tuhan saya bisa berlutut, dan puji Tuhan saya semuanya, dan saya enggak, jadi semua anak saya, mantu saya tuh semua kena. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh semua. Saya cerewet ya Ibu Bu sama anak-anak, mantu-mantu cucu saya, dan puji Tuhan. Dan cucu-cucu saya Ibu Bu kalau sakit tuh ayo udah minum obat, ayo ke rumah sakit. Enggak mah, Miguel minta didoain emak dulu. Kayak puji Tuhan ya Ibu Bu ya, minta doain. Kalau udah saya doain udah sembuh, udah Uwen nggak mau ke rumah sakit. Uwen sudah didoain mak, puji Tuhan sembuh semua Ibu Bu ya, cucu-cucu saya. Dan saya selalu cucu-cucu saya emang ngelihat saya tidur sama cucu saya sama ini, emak kalau pagi-pagi udah nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Ya udah, terus kata yang Mikael begini, emak baca buku-buku ini kuat mak, ya iya habis-habis, dan puji Tuhan. Terus kata dia gini, Mikael ngomong, Mama perlu dicontoh, kata gitu. Boleh, kata saya gitu. Jadi selalu baca Alkitab, baca buku itu ya Bu ya. Saya mengucap syukur banget Tuhan memberi kekuatan saya, dan sampai sekarang ya Bu ya. Saya sudah 25 tahun, 26 jalan tinggal parent, anak 3 masih kecil-kecil tinggal suami saya. Dan puji Tuhan saya bisa berdiri tegar, kokoh, kuat. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun saya ya dalam tinggal parent ya Ibu sendiri, saya enggak kerja. Dan puji Tuhan saya ngurusi kebun, tapi puji Tuhan saya bisa menyekolahkan anak saya. Enggak sampai kuliah ya Ibu ya. Saya karena emang secara manusia saya enggak mampu Ibu ya. Saya udah puji Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya bisa ngelulusin anak-anak saya 3 orang ini biar sampai SMA aja, puji Tuhan, dan mendapat pekerjaan semua. Dan puji Tuhan Ibu ya, saya dengan hidup dengan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, karena ibu rohani saya, ibu pendeta saya selalu mendukung. Dan memang saya dari, maaf Bu, saya mengenalkan, saya dari GBI Batu Penjuru Perasim, Pondok Gede.
Dan puji Tuhan, kesaksian saya di masa pandemi, Tuhan nggak pernah ninggalin saya di dalam susah maupun senang. Pokoknya Tuhan selalu beserta saya. Karena saya juga selalu hati saya melekat kepada Tuhan, dan saya selalu baca Alkitab tuh Mazmur ya, ibu-ibu, Mazmur semua tuh 91, 23 semua Mazmur, dan puji Tuhan saya selalu baca Alkitab. Ya, puji Tuhan, bukan saya membanggakan diri ya, emang bangga hidup dalam Tuhan. Saya udah mau 4 kali baca Alkitab ya ibu ya, 4 ini, puji Tuhan. Saya itu bukan karena saya kuat, saya enggak, itu semua karena Tuhan. Dan puji Tuhan, anak-anak saya, mantu cucu sudah sembuh semua, sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, Ibu Ponima, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Ibu Ponima yang luar biasa, tetap semangat ya. Walaupun single parent tapi tetap semangat cari Tuhan, dan walaupun Ibu, anak-anak semua kena COVID tapi tetap bisa ngucap syukur, itu perbedaannya ya. Oke, kenapa Bu Ponima? Usia boleh usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Amin, seperti usia 35 tahun. Amin. Ya, luar biasa Bu Ponima. Terima kasih ya Bu Ponima. Yang terakhir saudara, kita akan panggil dari Korwil Kabupaten ya, yaitu saya panggil Ibu Ida. Silakan Ibu Ida untuk menyaksikan bagaimana semangatnya dipertahankan sampai hari ini di masa pandemi. Ya, silakan Ibu Ida. Ya, dibuka mute-nya Bu Ida. Ya. Shalom, Oma. Shalom. Shalom. Selamat jumpa dan salam kenal untuk Ibu Ketua, Ibu Lydia, dan pengurus lainnya, dan umas-umas yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Ibu Ida, yaitu Umas GC atau NCC, kalau dulu GSP. Sungguh sangat berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini untuk bersaksi di masa pandemi ini. Namun, baik sebelumnya saya mau sedikit bersaksi mengenai kehidupan saya. Sedikit bersaksi yaitu mengenai hidup saya sekarang sudah mandiri single parent sejak tahun 93 di Bandung. Anak saya 1 laki-laki, dan saya sempat melayani juga di Bandung dan bersama berjualan di sana, buka warung Jawa Timur, dan pada akhirnya di situ saya merasakan pemeliharaan Tuhan walaupun tidak besar, namun Tuhan kayaknya sedikit itu mencukupkan semua kebutuhan kami. Jadi saya bersyukur banget. Tidak terasa berapa tahun, 93 hingga hari kini Tuhan menggendong kami. Buat saya, yang mana banyak ujian yang saya hadapi, Tuhan tetap menggendong saya. Setelah saya pindah ke Cikarang, dan juga sempat berjualan dan sambil melayani, namun waktu itu kami di GPI Lipo Raya 8 di Lipo. Dan kami berjualan bersama, kami juga menjadi ketua KUL. Jadi saya kadang bertabrakan, harus libur. Selasa kita ke Umas gitu. Kenapa Bu Selasa? Ini juga kesaksian, bertanya orang yang mau membeli rujak saya. Oh, saya ibadah Bu, ibadah Umas. Oh, ibadahnya enggak minggu ya? Minggu ada, ini khusus Umas, saya gitu. Akhirnya beliau mengerti bahwa Selasa itu Ibu pasti enggak ada, tutup. Nah, setelah itu saya banyak tugas di sana menjadi KUL di Lipo. Tapi sebelum sampai selesai, kami pindah ke GSP karena dekat rumah, yaitu di NCC ya sekarang, News Cikarang, Cikarang baru di GSP. Di situ saya berjalannya waktu, saya dipanggil Bapak Gembala, yaitu diberi tugas melayani SGC. Maksudnya SGC itu Senior Generation Church, yaitu umas lansia gitu, generasi senior gitu, istilahnya Bapak Gembala sana. Nah, di situ saya mikir-mikir, saya itu nggak punya talenta kepemimpinan. Kalau saya mengajari
keterampilan gitu oke, tapi kalau pemimpin saya belum. Saya berdoa, Tuhan, apakah ini yang pernah saya minta? Saya sempat nggak kerasan di Cikarang karena nggak ada pelayanannya yang talenta Tuhan berikan, nggak bisa saya sampaikan di sini. Saya melayani apa di sini gitu? Saya itu Tuhan melayani apa? Saya balik aja ke Bandung, sempat begitu. Terus berjalannya waktu, suatu saya ketemu di suatu di mana pertemuan gitu, saya dipanggil sama Pak Gembala, saya diberi tugas untuk memimpin humas di FGSP. Dan segini sampai berumur 2 tahun. Setelah berjalan 2 tahun, itu COVID datang. Jadi enggak, persekutuannya jadi stop. Itu juga, aduh ini gimana. Terus saya tetap bersyukur karena ini anugerah. Saya senang itu waktu itu Pak Kris Gideon, gimana Bu Ida? Sanggup enggak? Sebentar saya mohon hikmat sama Tuhan. Terus ya Tuhan sudah punya banyak berbuat untuk saya. Terus tak terbalaskan kebaikan Tuhan itu tidak terbalaskan oleh kita. Ya inilah kesempatan saya melayani untuk membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Akhirnya saya, iya Pak, amin. Saya sanggup gitu. Ya, bersama doa-doa semua para senior kami, bolehlah kami disupport dan berjalan 2 tahun itu belum sampai ya hampir 3 tahun nanti, masih 2,5 ini. Tapi keburu COVID datang, jadi kita nggak bisa bersekutu. Tadinya ada kegiatan dan berkumpul, bersekutu otomatis di rumah sekarang. Paling-paling melalui Zoom, YouTube, sehingga kadang-kadang teman-teman kita mengeluh, jenuh lah, bosan, dan apalagi kangen katanya gitu ya, malu rindu akan kumpul-kumpul gitu. Buat saya, ini kesaksian saya, di masa pandemi ini membawa hikmat bagi saya. Kenapa? Kadang-kadang kita bila beraktivitas keluar, dan padahal biasanya mau sejam jadi 2 jam ya, biasalah habis ibadah terus ngobrol-ngobrol jadi lama, terus pulang-pulang udah capek, terus akhirnya membaca apa mendengar itu berkurang waktunya ya. Gitulah, nah ibu-ibu kan banyak kegiatan dapur sehingga ini. Adanya pandemi ini justru saya, di saat ini justru saya istirahat teratur, olahraga teratur, dan lebih banyak membaca firman, memuji Tuhan, tetap semangat, hati gembira, dan komunikasi anak lebih banyak. Saya sempat memberi nasihat-nasihat itu lebih banyak daripada biasanya asal-asal ada waktu. Sekarang betul-betul kesehatan ini terjaga. Saya setiap saat kan check up ini saraf, terus jantung, terus kolesterol itu dipelihara, dicek terus sehingga kita tetap stabil, Bu. Jadi begitu. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan tetap semangat, nggak takut, nggak khawatir. Saya memang tetangga kemana Bude kok pergi-pergi terus pada saya ke rumah sakit, ke Anissa, kan nggak boleh pergi kata siapa, ini kan ya pemeliharaan kesehatan, saya kan pakai protokol Bu, sudahlah nggak apa-apa. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kami juga, tapi tetap protokol dipakai, nggak sembarangan. Dan terutama yang penting, saya melayani bisa melalui doa syafaat. Teman-teman saya semua saya doain satu-satu. Anggota UMAS ini 30. Saya sebut satu-satu. Karena supaya kami tidak lupa juga supaya nggak pikir ya belajar. Gitu, Bu. Jadi saya doakan yang sakit, teman-teman, saudara, tetangga, juga para medis, pelayan-pelayan gereja, Bapak Gembala, semuanya.
pelayan-pelayan Tuhan, saya doakan melalui syafaat. Saya pikir itu juga pelayanan bagi saya, nggak harus keluar gitu Bu. Inilah kesaksian saya, nggak banyak. Soalnya di musim pandemi ini kita tidak perlu takut, khawatir. Tetaplah kita imani janji Tuhan yang pasti digenapi. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Inilah kasih Bu kesaksian Ida. singkat. Boleh beri tepuk tangan buat Ibu Ida ya. Tetap semangat mencari Tuhan dan melakukan aktivitasnya. Walaupun UMAS ini setahun lebih ya. Harus di rumah aja. Dari pertama kali kita mungkin udah ada ibadah offline sempet ya. Tapi UMAS di rumah aja. Wah lama banget ya. Tapi untuk mempertahankan iman memang tidak mudah. Tapi ketika mengambil keputusan tetap cari Tuhan, maka semangatnya masih tetap ada berkobar-kobar. Terima kasih Ibu Ida. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita sudah menyelesaikan kesaksian dari 6 korwil dari Korda BPD Bekasi dan semuanya boleh menguatkan kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saudara, kita akan tutup sebentar untuk setiap kesaksian. Nanti ada sedikit pengumuman. Ya, saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pada sore hari ini, di mana Tuhan sudah mengurapi teman rekan kami, Oma dan Opa yang sudah menyaksikan bagaimana mereka mempertahankan semangat mereka yang berkobar-kobar di masa pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah terus Tuhan menyertai, mengurapi, memberi kekuatan dan semangat bagi setiap kami untuk kami tetap mencari Tuhan dan untuk kami melakukan segala aktivitas kami. Terpuji namamu, segala hormat kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ain. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Opa, Oma yang menjadikan kita kekuatan kesaksiannya. Kita diberkati semua. Semangat, 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 semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, selanjutnya mungkin saya panggil ibu cantik yang mengkoordinir di bidang lansia, waman dan lansia. Yang pertama, saya rindu panggil Ibu Nani Setia. Ibu Nani Setia dari Korwil Utara. Mana Ibu Nani Setia? Boleh dibuka mute-nya? Masih ada? Ya. Ibu Nani Setia? Shalom. Coba lihat dulu. Oh ya. Shalom ada. Ya, shalom Bu. Ya, Shalom. puji Tuhan. Semangat Ibu Nani Setia, tetap setia di waman dan lansia dari Korwil Utara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya dari Korwil Selatan, adakah Ibu Leni? Ibu Leni, shalom Ibu Leni. Kayaknya Ibu Leni nggak bisa masuk ya Bu Lydia ya? Nggak tahu juga saya. Ada nggak? Kayaknya sepertinya nggak ada. Bu Leni nggak bisa masuk. Bu Leni nggak bisa Oh masuk. iya, di iya. pembagian. Puji Tuhan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan, Korwil Selatan tetap diberkati Tuhan. Lansianya, oma-opanya. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya dari Korwil Timur, Ibu Sertiana, ada? Bu Sertiana juga nggak bisa masuk, nggak kebagian. Nggak bisa ya, Bu? Oke. Ya. Dari Korwil Barat tadi, Ibu Helen yang sudah buka dalam doa. Terima kasih, Bu Helen. Silakan, Bu. Sapa-sapa dari Korwil Barat. Terima kasih. Terima kasih semua Opa yang sudah bersaksi. Terima kasih Ibu Lydia untuk firman-Nya. Terima kasih semua Opa yang sudah hadir, duduk. Tuhan berkati semua. Semangat, Korwil Barat. Puji Tuhan, Bu Helen. Tuhan berkati. Dari Kabupaten, adakah Ibu Suryani? Shalom Ibu Suryani. Kayaknya nggak bisa masuk juga Bu Ain.
Oke, terima kasih buat infonya Ibu Astaida. Tuhan Yesus berkati. Semangat buat kabupaten. Oma-opanya semangat, puji Tuhan. Ya, dari Pondok Gede, Ibu Suyanti. Ada? Ada Bu. Oh ya, silakan. Oh ya, shalom Bu. Silakan disapa-sapa opa-omanya. Opa Oma Korwil Pondok Gede, semangat ya. Tuhan Yesus menyertai kita semua ya. Tidak usah takut, tidak khawatir. Allah Immanuel selalu menyertai kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lian Suyanti dari Pondok Gede. Ya, Tuhan memberkati. Semangat Bu, semangat. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya Ibu Ketua Ibu Lydia di Waman dan Lansia untuk menyampaikan sesuatu buat opa oma di bulan berikutnya tanggal berapa? Silakan. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Saya akan usahakan untuk kuota yang lebih besar lagi untuk pertemuan 2 bulan berikutnya, yaitu di bulan September ya, tanggal 20 September. Itu kita dengan tema membuat sejarah bagi generasi berikutnya. Jadi saya harap semua bisa bergabung kembali ya, pertemuan bukan terakhir sebelum Natal ya. Nanti Natal kita akan pikirkan untuk acaranya. Tapi untuk acara pertemuan ibadah kita yaitu di bulan September, tepatnya 20 September, ya nanti akan info akan berikutnya. Satu bulan sebelumnya saya berusaha untuk sudah membagikannya ya, dengan tema membuat sejarah bagi generasi berikutnya. Ya itu aja Bu Ayu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Lydia, Tuhan Yesus berkati, semangat buat kita semua ya, melalui Ibu Lydia kita diberkati luar biasa ya, puji Tuhan. Selanjutnya saya rindu Ibu Florce, Ibu cantik kita untuk menyampaikan sesuatu buat oma, opa, buat kita semua. Ya, silakan Ibu cantik. Shalom semua. Puji Shalom. Tuhan. Luar biasa ya. Sore hari ini kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa. Saya juga sudah oma soalnya gitu kan. Tapi masih cantik sama dengan ibu-ibu dan opa-opa yang bersaksi, masih cantik dan ganteng-ganteng. Kenapa? Karena mereka punya semangat yang luar biasa, iya kan? Jadi tetap kuat, tetap sehat, tetap cantik walaupun udah oma-oma gitu. Luar biasa, kesaksian yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua, yang sangat menguatkan kita semua, karena benar hari-hari ini kita memang mesti lebih melekat sama Tuhan, kita lebih intim sama Tuhan, karena kalau kita lebih dekat, intim sama Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan buat. Justru saat kita ada sekarang, Tuhan izinkan di rumah, kita melihat itu perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang kita tidak dapat waktu kita ada di luar sana. Tapi saat kita ada di rumah, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata atas kita. Saya juga punya kesaksian yang luar biasa. Sebetulnya tahun lalu saya sudah dipanggil sama Tuhan, tapi Tuhan masih izinkan saya ada. Ya, saya sudah dipanggil sama Tuhan, orang saya sudah dipegang sama Tuhan untuk dibawa ke surga. Tapi Tuhan masih izinkan saya ada. Saya percaya itu karena waktu saya belum selesai. Pelayanan saya mungkin belum selesai. Jadi Tuhan masih kembalikan saya. Oh iya, kembalikan dari pelayanan. Jadi segala perkara kalau kita bersandar sama Tuhan, pasti ada pengharapan dan ada kekuatan serta ada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Itu saja. Jadi biar kita soalnya tadi waktunya ibu-ibu bersaksi 5 menit, saking semangat semua tidak ada yang 5 menit, tapi luar biasa. Ya Tuhan memberkati, semua sehat-sehat dan tetap semangat. Luar biasa. Amin. Semangat. Terima kasih Bu Florce. Tuhan berkati. Selanjutnya kita rindu sapaan dari Ibu Ketua Korda Bekasi kita. Yang terkasih, saya persilakan Ibu Chandra Dewi untuk menyapa opa dan oma dan semua kita yang hadir. Saya persilakan Ibu Chandra Dewi. Puji Tuhan, shalom, kita semua diberkatin ya. Saya merasa diberkatin loh dengan kesaksian ibu-ibu, oma, opa yang luar biasa. Oma Lili ya dari selatan, luar biasa. Oma Leni dari utara. Ibu Lucia, luar biasa Bu Lucia, shalom Bu Lucia.
sudah single parent itu menjadi contoh bagi kita semua yang masih punya pasangan ya. Coba lihat pasangan kita, sayangin pasangan kita kalau masih ada di sisi kita, itu kasih karunia Tuhan. Karena akan ada waktunya, nggak tahu siapa yang duluan, kita akan dipanggil Tuhan. Jadi yang single parent luar biasa, saya menyaksikan single parent dari Ibu Ida Kabupaten, kemudian dari Poge Ibu Konimah, single parent juga, kemudian ada Oma Inven yang luar biasa diberkati Tuhan dengan kesaksian bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kita, itu menguatkan kita semua. Kita semua menjadi kuat seperti firman Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus jadi kuat oleh kasih karunia. Kita semua menerima kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu itu bagaimana jiwa kita, kuasai jiwa kita, kuasai roh kita, sehingga jiwa kita tenang, roh kita dapat berdoa, roh kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga kita menerima kekuatan di tengah situasi apapun. Ketika jiwa kita tenang, roh kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan, seperti kesaksian Opa Suli di masa pandemi, supaya roh kita dapat berdoa. Puji Tuhan, terima kasih semuanya Oma Opa yang sudah hadir, yang sudah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Yang sudah bersaksi memberkati. Terkasih kita Ibu Chandra Dewi untuk sapaannya bagi kita semua, teristimewa Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lydia, mungkin hari ini kita tidak bisa Olga karena sudah jam. Oh iya. Oke, Suaranya berikutnya hilang aja. ini. Oke, berikutnya aja, Bu. Berikutnya aja ya. Iya, oke. Bu Ayin, Sebetulnya saya sudah persiap, tapi ya next aja ya. Oke, kita bentar nanti akhiri dan penutup saya minta tolong dengan hormat Ibu Nani Setia dari Korwil Utara akan tutup dalam doa dan doa berkat dari Ibu Ketua Koordinasi yang terpilih. Yuk, kita angkat pujian ini, kita katakan terima kasih Tuhan. Bu Ayin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih sayang. Engkau ada menyertai kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan.
ibadah umat kami saat ini, Korda, Korwil, kami boleh berkumpul buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua Tuhan, baik pengurus Korda, Korwil, maupun umas yang ikut Zoom saat ini. Berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang melindungi kami, sampai pada akhirnya kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Biar COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi Indonesia ini. Sejahterakan Indonesia, sejahterakan kota kami Bekasi. Berkati kami semua dengan anugerah dan perlindungan kasih kesehatan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar umas Tuhan, opa, oma, kami semua boleh sehat, kuat dalam perlindungan dari tetap melekat kepada Engkau, sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, Allah penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan berkat dalam ibadah saat ini. Allah memberkati ibadah yang datang bulan September Tuhan. Allah berikan kami kekuatan, kesehatan. Berkati Ibu Lydia, berkati Ibu Chandra Dewi, berkati Ibu Ayen, berkati kami semua Tuhan yang melayani, dan umas opa oma yang hadir Tuhan bersaksi Tuhan, berkati dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Serahkan kepada Ibu Chandra Dewi. Mari opa oma yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari terimalah berkat kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Bapa kita di surga, cinta kasih yang murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, opa-opa, oma-oma, semua kita. Shalom, salam sehat, salam sehati. Ya, shalom. Berkati, shalom. Berkati semua. Sampai ketemu 2 bulan berikutnya ya. Tetap semangat. Lydia nggak foto? Oh iya, tunggu. Bu Lydia? Iya. Oke, dipoto dulu Pak, ya. foto. Bu Maria Nur dong, siapin Bu Maria Nur, ada kasih sepatah 2 kata. Oh, ada Ibu Maria. Oke, Bu Maria. Shalom Bu Maria. Shalom. Shalom Bu Lydia. Shalom. Ya, silakan Bu Maria Nur. Oh, Pak Leo. Ya, Pak Leo, shalom. Ibu Maria ada, Ibu Maria Nur masih ada? Oh, ya udah. Nggak ada ya? Udah nggak ada sepertinya ya. Aku foto dulu ya, sebentar jangan keluar ya. Lembar pertama, ya sebentar, tetap ya, ambil posisi yang manis. Kedua, oke, ada 4 ya, sebentar. Lembar ketiga, oke, 1 lagi. Bentar. Cuma 3 doang ya. Oh, udah pada bubar ya. Oke, kalau gitu. Tuhan Yesus berkati. Sampai pertemuan berikutnya. Iya. Shalom, Pak Leo. Ada di mana, Pak Leo? Bu Eni, Bu Lena. Oh ya, ayo. Oke, dadah semuanya.